Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sobat matematika? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkenalkan kembali, nama saya Lia Gatra Hanafiani, mahasiswa semester 7 dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Bina Bangsa. Seperti video-video sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan video mengenai mata kuliah filsafat pendidikan matematika. Nah, materi kali ini yang akan saya bahas yaitu ilmu dalam strategi insani. Berbicara mengenai insani tentu erat kaitannya dengan ilmu dan moral. Oleh sebab itu kita akan membahas mengenai pengertian dari ilmu dan moral terlebih dahulu. Apa sih ilmu? Mungkin teman-teman di sini udah ada yang tahu ya, atau sudah punya pendapat mengenai pengertian ilmu tersendiri. Nah, namun di sini pengertian ilmu secara terminologi maksud saya dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan berbagai metode berupa prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kemampuan pengetahuan yang sistematis. Sedangkan pengertian moral itu sendiri adalah moral dalam arti istilah yaitu suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, ataupun buruk. Nah, selanjutnya moral-moral tersebut akan berkembang sesuai dengan perkembangan manusia. Oleh sebab itu kita akan membahas mengenai perkembangan moral. Yang pertama yaitu ada level prekonvensional. Level ini terjadi pada masa anak-anak. Nah, jenis pada level prekonvensional ini maksud saya ada dua. Yang pertama yaitu punishment and obedience orientation. Maksudnya yaitu ada seseorang yang patuh dengan alasan dia untuk menghindari hukuman. Sedangkan jenis yang kedua yaitu instrument and relativity orientation. Seseorang melakukan tindakan karena ingin memperoleh suatu imbalan atau pujian. Level yang kedua yaitu ada level konvensional. Di sini ada atau terdapat individu yang termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma kelompoknya agar dapat diterima dalam suatu kelompok tersebut. Nah, jenis-jenis pada level konvensional ini juga ada dua. Yang pertama yaitu interpersonal concordance orientation. Seseorang bertingkah laku baik untuk memenuhi harapan dari kelompoknya. Jenis yang kedua yaitu law and order orientation. Seseorang yang melakukan atau hal dikatakan benar atau salah apabila banyak yang mengikutinya. Jika banyak yang salah, jika banyak yang begitu, ya maka dikatakan benar. Tapi jika banyak yang tidak begitu, maka dikatakan salah. Selanjutnya level yang ketiga yaitu level post-konvensional. Orang tidak lagi menerima nilai-nilai dan norma-norma dari kelompoknya, melainkan melihat situasi. Nah, di sini juga ada dua jenis. Yang pertama yaitu social contract orientation. Orang menyadari bahwa perbedaan pendapat itu ada dan menekankan cara adil dalam mencapai konsekuensi yang wajar. Selanjutnya jenis yang kedua yaitu universal ethical principle orientation. Suatu tindakan dibenarkan berdasarkan prinsip-prinsip moral yang dipilih karena secara logis. Nah, selanjutnya kalau tadi kita membahas mengenai ilmu dan moral, sekarang kita akan membahas mengenai ilmu dan etika. Mungkin teman-teman juga ada yang tahu apa itu etika, apa itu ilmu? Kita akan bahas dalam video ini. Ilmu adalah hal-hal yang diketahui secara keseluruhan dari kebenaran-kebenaran yang terkait antara satu dan yang lainnya secara sistematis. Sifat-sifat ilmu diantaranya yaitu rasional, empiris, sistematis, umum, dan akumulatif. Sedangkan etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Etika merupakan dunianya filsafat, nilai dan moral yang mana etika bersifat abstrak serta berkenaan dengan persoalan baik dan buruk. Seseorang yang sedang mendalami suatu ilmu maka disebut dengan ilmuwan. Nah,
lalu apa saja sih yang menjadi tanggung jawab ilmuwan tersebut? Kita akan bahas dalam video ini. Yang pertama yaitu ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial yaitu suatu kewajiban seseorang ilmuwan untuk mengetahui masalah sosial dan cara penyelesaian permasalahan sosial tersebut. Dalam konteks ini, seorang ilmuwan menyadari bahwa penelitian yang diperolehnya dapat mengubah masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua yaitu ada tanggung jawab moral. Ilmuwan memiliki kewajiban moral untuk memberikan contoh yang objektif, terbuka, menerima kritik, menerima pendapat orang lain, kukuh dalam pendirian yang dianggap benar, dan berani mengakui kesalahannya. Selain itu, ilmuwan juga harus mampu menegakkan kebenaran sehingga ilmu yang dikembangkannya dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Yang ketiga yaitu tanggung jawab etika. Tanggung jawab etika ini yaitu meliputi etika kerja seorang ilmuwan yang berkaitan dengan nilai-nilai dan norma-norma moral. Tadi kita sudah membahas mengenai pengertian ilmu dan moral serta pengertian ilmu dan etika. Saat ini kita akan membahas mengenai etika dan moral ilmuwan. Nah, yang pertama yaitu ada peran dan fungsi ilmuwan. Ilmuwan berperan sebagai intelektual, artinya ilmuwan berperan sebagai ilmuwan sosial yang berbaur dengan masyarakat. Selanjutnya, ilmuwan juga berperan sebagai ilmuwan. Ilmuwan tersebut akan selalu mencoba dan berusaha untuk memperluas wawasan teoritis. Selanjutnya, yang ketiga, peran ilmuwan tersebut yaitu sebagai teknikus. Artinya, ilmuwan akan tetap menjaga keterampilannya dan menggunakan instrumen yang tersedia dalam disiplin ilmu yang dikuasainya. Nah, selanjutnya ada pelanggaran-pelanggaran etika ilmiah yang tidak boleh dilakukan oleh para ilmuwan. Yang pertama yaitu fabrikasi data. Maksudnya di sini yaitu membuat data yang sebenarnya tidak ada. Selanjutnya yang kedua yaitu falsifikasi data. Kita mengubah data sesuai dengan keinginan sendiri. Ini yang tidak boleh. Kadang dalam penelitian mungkin kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi kita tidak boleh mengubah data tersebut sesuai dengan keinginan kita sendiri karena termasuk salah satu pelanggaran etika ilmiah. Selanjutnya pelanggaran etika ilmiah yang ketiga yaitu plagiarism. Di sini seseorang mengambil kata-kata atau kalimat atau teks orang lain tanpa memberikan sumber yang valid. Nah, itu dia penjelasan mengenai ilmu dalam strategi insani. Jika teman-teman ada yang ingin memberi masukan atau ada yang ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti akan kita bahas di lain waktu. Terima kasih, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.